Ya, selamat siang, Bapak Murhasari. Perkenalkan, saya Iwayan Sumandio yang ditugaskan sebagai fasilitator oleh Kemendikbud Ristek Dikti untuk mendampingi sekolah yang Bapak pimpin dalam pengembangan program sekolah penggerak. Nah, itu. Nah, mungkin yang perlu beberapa hal yang kita diskusikan berkaitan dengan program sekolah penggerak yang akan dilaksanakan di sekolah Bapak. Benar ya, sekolah Bapak SMA Negeri 1. Benar ya Bapak? SMA Negeri 2 ya ini? Benar. Maaf, masih salah. Ya. Benar ya, SMA Negeri 2 ya? Oke. SMA Negeri 2 Pak. apa Bapak? Karena di sana kan banyak kabupatennya. SMA Negeri ya, memang benar sekali. Ini ya SMA 2 Palangkaraya. Terima SMA 2 kasih sebelum Palangkaraya. Oke, benar. ya, terima kasih sebelumnya Bapak Saya sudah kira data meluangkan saya salah. waktu untuk memfasilitasi kami ya untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah kami. Seperti itu. Ya, baik. Ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Nah, ini merupakan pertemuan awal kita, Bapak. Nah, saya bertugas di Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia yang saat ini ditugaskan sebagai fasilitator sekolah penggerak. Nah, hal yang pertama yang perlu kita diskusikan adalah bagaimana keadaan sekolah Bapak saat ini kira-kira. Mungkin bisa dijelaskan dari latar belakangnya dan lain sebagainya, silahkan. Disesuaikan saja dengan situasi yang ada saat ini. Iya nih Pak, terkait dengan kondisi sekolah kami, apalagi di masa pandemi saat ini, itu sangat berantakan sekali Pak. Apalagi terkait dengan guru-guru atau kegiatan KBM yang ada, kegiatan belajar mengajar, itu sepertinya banyak mengalami masalah. Apalagi anak-anak ataupun guru-guru banyak yang mengeluhkan terkait dengan minimnya teknologi, minimnya jaringan, karena memang belakangan ini jaringan juga banyak yang mengalami gangguan. Terus di sekolah juga untuk sarana teknologinya itu bisa dikatakan sangat bermasalah sekali ya. Jadi tidak bisa digunakan secara optimal untuk menunjang proses belajar mengajar seperti itu, Pak. Nah, itu yang menjadi masalah. Selain itu, kami yang biasanya mampu manajemen keuangan dengan baik, akhirnya selama masa COVID-19 ini mulai pembengkakan, Pak. Hal tersebut disebabkan karena kita harus membeli sarana ya atau infrastruktur teknologi. Selain itu kita harus membeli ini ya, Pak, kayak kuota seperti itu, Pak. Setiap siswa diberikan biaya untuk membeli kuota dan guru seperti itu. Karena selama ini yang biasanya tatap muka sekarang berbasis digital. Bahkan sistem pembelajaran yang kami terapkan sekarang berupa sistem hibrid, Pak, seperti Hybrid, itu. ya. Itu yang menjadi kendala, itu yang menjadi new problem, yang menjadi masalah baru bagi sekolah kami untuk menjalankan proses KBM secara baik seperti itu. Ya, setelah mendengar beberapa yang Bapak ceritakan tadi, ya mungkin dari segi pembelajaran sudah mulai ada peningkatan kualitas menggunakan teknologi dan lain sebagainya. Mau tidak mau ya, karena musim pandemi seperti saat ini ya, guru-guru harus berkreativitas tinggi. Memang di sekolah Bapak sudah luar biasa sekali, sudah mau bergerak sendiri, itu yang sangat saya apresiasi sekali. Terima kasih Pak untuk apresiasinya. Ya, namun ada beberapa yang memang Bapak keluhkan tadi, seperti dari segi sarana, kuota, fasilitas komputer dan lain sebagainya. Lah itu dari segi keuangan juga membengkak ya. Dari segi pengeluaran ya, kemungkinan dana bosnya tidak mencukupi, kan seperti itu jadinya ya. Benar sekali Pak, nggak mencukupi. Nah, itu yang kita perlu pikirkan secara bersama-sama. Ya, baik, dari segi kualitas pembelajaran, oke, sudah berkreativitas tinggi sekali di sekolahnya Bapak yang Bapak pimpin saat ini. Nah, untuk mengatasi kendala yang tadi, kira-kira solusi apa yang Bapak bisa temukan? Nah, sehingga
dari segi sarana, dari segi pendanaan dan lain sebagainya bisa tercukupi selama pembelajaran hybrid yang sudah Bapak terapkan. Sudah luar biasa sekali. Ya, mungkin bisa dijelaskan. Nah, itu dia Pak fasilitator yang menjadi kendala ya, yang menjadi kendala saat ini dari permasalahan yang timbul akibat dampak impact dari pandemi COVID-19 ini sendiri. Saya berencana Pak memiliki strategi baru untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan tentu kalau terkait dengan infrastruktur teknologinya, sekolah kami belum siap ya untuk menyediakan semuanya. Tapi saya berharap ya sama tim yang ada di sekolah dapat mengajukan proposal ya bantuan kepada pemerintah, baik pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat ataupun pihak-pihak yang terlibat atau terkait dengan sekolah kami, misalkan terkait dengan adanya dana CSR ya yang ada di perusahaan-perusahaan yang diam di Kalimantan Tengah. Seperti itu sih rencananya Pak untuk saat ini ya, tetapi yang menjadi masalah bentuk proposalnya seperti apa juga kami belum ini Pak, masih belum terlihat dengan jelas, tetapi yang menjadi rencana untuk menyelesaikan permasalahan di awal tadi untuk triggernya ya seperti itu Pak, proposal Pak yang harus kami siapkan selain ini menyiapkan dana yang ada, tetapi tidak bisa menutup sampai 100% kebutuhan pada proses KBM tersebut. Ya. Wah, luar biasa sekali sudah punya perencanaan yang jelas dan matang, terarah dan terukur ya, gitu istilah bahasanya ya. Luar biasa sekali. Masalah sudah ada, terus strategi-strateginya yang akan disiapkan sudah ada, istilahnya mau perang ya sudah disiapkan lagi senjatanya seperti itu. Nah, menyusun proposal yang diajukan ke pemerintah, apalagi yang CSR itu perusahaan yang ada di sekitar kita, wah itu sangat luar biasa sekali, memberdayakan sumber daya yang ada di sekitar. Nah itu sudah menjadi apresiasi yang kedua untuk sekolah Bapak, sangat luar biasa sekali. Keren pokoknya, habis keren. Nah itu. Nah untuk draft proposal mungkin yang masih menjadi kendala. Apa di sekolah Bapak selama ini kira-kira ada pemenang-pemenang dari SDM misalnya guru dan lain sebagainya yang bisa menyusun artikel dengan baik, pengelolaan berita-berita dengan baik, seperti itu kira-kira ada di sekolah Bapak? Untuk saat ini untuk guru-guru itu masih minim sekali Pak, untuk tenaga kependidikan kita itu sangat minim sekali untuk berkarya keluar, karena memang seperti yang kita ketahui Pak, terkendala waktu ya. Kadang dari saya sendiri selaku kepala sekolah sudah menyediakan waktu Pak, waktu luang, mencarikan slot untuk melaksanakan bintek ya, pengayaan materi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Akan tetapi yang masalahnya adalah waktu Pak, ya time limit mungkin Pak, karena untuk guru di tempat kami di SMA 2 Palangkaraya ini sendiri rata-rata sudah memiliki keluarga dan ada kegiatan usaha yang mereka lakukan. Jadi kalau sudah selesai waktunya di sekolah, mereka akan langsung pulang. Dan kalau kita melakukan pelatihan-pelatihan, mereka akan sangat berpikir sekali ya bagaimana supaya pelatihan itu dapat diikuti dengan baik. Itu yang menjadi kendala saat ini. Nah, berarti berapa guru yang ada di sekolah Bapak kira-kira setelah selesai mengajar langsung pulang dan lain sebagainya itu. Nah, itu yang masih menjadi kendala ya. Ya, yang saya takutkan sebenarnya dari kondisi yang kalau kita diamkan saat ini ya, takutnya sekolah yang saya pimpin akan turun kualitasnya, atau bisa kita katakan sekolah ini bisa mati suri seperti itu, sehingga di waktu yang akan datang peminat atau PDWS untuk siswa baru itu akan berkurang, sehingga tentu akan berpengaruh Pak terhadap bantuan, salah satunya mungkin dana BOS ya Pak, terkait dengan operasional sekolah itu sendiri. Tentu untuk memenuhi infrastruktur di bidang teknologi tadi itu akan semakin minim, dan itu hal yang
tidak saya inginkan, Pak, untuk Wah, sekolah benar benar saya. benar benar benar. Ya, oke. Kira-kira apa rencana Bapak ke depan agar guru bisa senang tinggal di sekolah, Hmm. sehingga ada kolaborasi antara pimpinan, guru-guru yang satu dengan guru yang lain, serta anak-anak juga, sehingga peminat anak pun datang ke sekolah tersebut. Kira-kira ada rencana? Ya ini Pak lah, saya pinginnya sebenarnya setiap pelatihan yang diikuti oleh guru ataupun tenaga kependidikan yang kita miliki itu, saya ingin memberikan reward Pak, ya dalam bentuk money, dalam bentuk duit Pak, untuk mengganti waktu yang mereka tinggalkan di rumah mereka untuk kegiatan yang lain. Selain Hmm. dalam bentuk uang tadi, saya ingin setelah pelatihan kegiatan struktural mereka bisa saya upgrade seperti itu, sehingga mereka akan sangat senang sekali, bangga sekali untuk mengikuti pelatihan-pelatihan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia. Seperti itu Hmm. Pak, sebenarnya rencananya saya. Nah Ya. tentu kita akan berkacamata ke anggaran, ya anggaran yang dimiliki Hmm. oleh sekolah itu sendiri. Maka Ya. kalau mengikuti pelatihan-pelatihan atau kompetensi yang ada di luar, besar kemungkinan anggaran juga akan banyak lagi slotnya. Bisa ambil Hmm. dari slot yang tersedia. Ya, ya, ya. Oke. Kira-kira apa ada kira-kira komitmen yang bagaimana yang Bapak bisa terapkan agar mempertahankan eh, kemajuan sekolah bersama guru-guru yang ada di sekolah. Komitmen komitmen Bapak yang Bapak ingin sampaikan untuk mempertahankan kualitas sekolah agar menjadi lebih baik seperti itu. Kalau komitmen selama ini Pak Wayan ya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang saya buat di sekolah ya, karena kita juga sudah memikirkan ya Pak terkait dengan waktu terus pelaksanaan daripada kegiatan untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang ada di sekolah supaya proses pembelajaran itu tetap lancar, sekolah tetap hidup seperti itu. Tentu ini banyak komitmen yang sangat besar Hmm. yang harus saya pegang seperti itu. Hmm. Nah, jadi kalau peserta tenaga kependidikan atau pegawai-pegawai yang ada atau guru-guru yang ada setelah misalkan kita jadwalkan, kita siapkan pelatihan yang baik, ternyata mereka nggak ikut, mereka akan memperoleh punishment atau konsekuensi yang besar bagi mereka. Misalkan mungkin uang transportnya atau tunjangannya itu akan Hmm. berkurang seperti itu. Karena kalau tidak dengan demikian mereka tidak akan komit terhadap apa yang sudah direncanakan oleh sekolah. Padahal Hmm. itu sangat-sangat berarti untuk kemajuan atau kelancaran operasional atau kegiatan KBM di sekolah itu sendiri. Hmm. Ya, 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 ya. Oke, sudah maksimal sekali, komitmennya sudah tinggi sekali untuk memajukan sekolah secara bersama-sama. Nah, setelah itu kira-kira tindak lanjut apa yang Bapak bisa lakukan? Nah, sehingga Hmm. sekolah Bapak yang Bapak pimpin masih berkualitas. Gitu. Hmm. Gitu. Untuk tindak lanjut ke depannya, Pak, terkait dengan masalah yang ada, saya tidak mungkin bisa sendiri, Pak. Jadi saya berharap terus dibimbing, dibina oleh Kementerian Pendidikan Pusat, salah satunya saat ini melalui fasilitator sekolah penggerak, bukan hanya Hmm. saya saja, tetapi guru-guru yang ada, terus tenaga pendidikan yang ada, bahkan tim pengawas sekolah sendiri kalau diberikan pendampingan secara menyeluruh ya secara holistik itu akan memberikan Hmm. hasil yang sangat bagus. Tetapi kalau Hmm. hanya terfokus sentral di kepala sekolah saja itu akan kesannya hanya untuk kepala sekolah tetapi Hmm. tidak untuk semuanya. Padahal Hmm. ya dari kepala sekolah ya disalurkan ke mereka juga seperti itu. Akan tetapi lebih baik tindak lanjut ke depannya itu semuanya itu diberikan kegiatan fasilitas atau peningkatan kompetensi di bidang Hmm. masing-masing sehingga secara holistik dilaksanakan dan akan mempermudah visi dan tujuan daripada pendidikan itu sendiri. Seperti itu, Hmm. seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Seperti itu sih, Pak. Ya.
Ya, baik. Terima kasih Pak Mur Asari yang sudah meluangkan waktu untuk seksi berbagi, berbagi kisah yang ada di sekolah, keluh kesah dan lain sebagainya, dan juga solusi sudah datang dari Bapak Muasari selaku kepala sekolah sendiri. Sekarang tinggal kita eksekusi agar kualitas pendidikan di sekolah kita berjalan maksimal seperti itu. Benar Ya, sekali ya Pak. baik. Semoga saja dengan adanya Bapak beban yang ditanggung oleh sekolah bisa berkurang setidaknya 10% lah Wah, Pak, seperti itu. kita Atau 20%. bersama-sama kita mengabdi agar program sekolah penggerak dan tentunya transformasi pendidikan di Indonesia segera bisa terpulihkan. Seperti itu. Iya Ya Pak, baik, terima kasih kita Pak. luangkan waktu di lain kesempatan lagi. Kita akan melakukan seksi sharing lagi. Jika hari ini memang sudah tidak ada yang ingin disampaikan, ya kita atur waktu lagi lain kali. Kita akan melakukan sesi yang sama. Seperti itu. Oke, kita sama-sama berjuang. Sampai jumpa pada sesi yang berikutnya. Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih banyak Pak Iwayan. Ya.